الله 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 ما لنا مولى سوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asyarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammadan ibn Abdillah Abdullahi wa rasuluh. Wa asyhadu annahu qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anna illa halikun. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis yang mulia ini di subuh hari ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dan ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang beriman di sini adalah alladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Dan alhamdulillah, insyaallah kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang telah menjaga salat subuh ini, hadir di masjid ini. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di subuh ini kita juga telah berhasil menjadi orang-orang yang pemenang, karena telah mau meninggalkan kasur empuknya. Ada 3 jenis tidur kata ulama ya. Ada namanya al-hailulah, yang kedua ada namanya al-qailulah, dan yang ketiga ada namanya al-ailulah. Nah, yang disebut dengan al-hailulah adalah orang yang tidur setelah sholat subuh, ya, atau orang yang tidur di subuh dan pagi hari. Ini disebut hailulah. Kenapa disebut hailulah? Itu diambil dari kalimat halla yahillu, hulul, penghalang. Orang yang tidur di subuh hari adalah orang yang sengaja menghalangi dirinya dari banyak sekali kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya. Orang yang tidur di pagi hari adalah orang yang telah sengaja menghalangi dirinya dengan rezeki yang Allah janjikan buat dia. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW secara khusus pernah mendoakan orang-orang yang mau bergerak di subuh hari, ya, mau bergerak di subuh hari. Kata Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukurihim, Allahumma barik ummati fi bukurihim, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikan keberkahan, berkahi umatku yang mau bergerak di subuh hari. Nah, makanya alhamdulillah kita yang hadir di sini
insya Allah tidak termasuk golongan yang pertama ini, al-hailulah, penghalang, tidur penghalang, ya, menghalangi kita. Kemudian yang kedua ada namanya al-qailulah. Nah, kalau qailulah inilah yang disunnahkan, inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Qailulah itu diambil dari kalimat qalla, qalil, sedikit. Nah, artinya tidur sejenak ba'da zuhri, setelah salat zuhur. Jadi setelah salat zuhur itu ada sunnah namanya qailulah, kita tidur sejenak di situ. Nah, namanya qailulah. Ada juga ulama yang mengatakan sebelum zuhur, itu boleh qailulah. Nah, yang ketiga ada juga namanya al-ailulah. Ailulah ini diambil dari kalimat illah, ta'lil, penyakit. Nah, kapan tidur itu menjadi penyakit? Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Kata ulama, al-ailulah adalah tidur antara asar dan maghrib. Nah, ini yud'iful jisma, ya. Tidur atau orang yang suka tidur antara asar dan maghrib, sesudah asar itu yusabbibu al-marad, itu bisa menyebabkan penyakit, wa yud'iful jisma, dan melemahkan fisik kita ini. Namanya ailulah. Nah, silakan dibuktikan secara ilmiah, ini perkataan para ulama kita. Nah, hadirin sekalian sama-sama berbahagia, mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1492 ini ya, tahun 1492 Masehi itu dinasti Islam, ya, dinasti Islam, khilafah Umayyah, pemerintahan Umayyah itu harus habis selama-lamanya di bumi Andalus. Andalus itu sekarang dari deretan Lisbon, Portugal, masuk Spanyol sampai di semenanjung Prancis tuh. Nah, tahun 1492 itu Islam harus berakhir di situ. Setelah berkuasa kurang lebih 800 tahun, 8 abad, Pak. Karena ketika Abbasiyah naik dan membunuh raja-raja Umayyah di Baghdad waktu itu, di Damaskus waktu itu, maka banyak keturunan Umayyah ini melarikan diri ke Afrika Utara dan tembus sampai Spanyol tahun 1170-an dan bertahta sampai tahun 800-an Hijrah, Pak. Kurang lebih 800, ya, kurang lebih 800 tahun Islam berkuasa di situ. Nah, menariknya di sini adalah raja terakhir, khalifah terakhir, Muhammad Abdullah bin Al-Ahmar, raja terakhir di Andalusia, itu harus meninggalkan bumi Andalusia waktu itu, Pak, dalam kondisi hina dan terhinakan. Tak pernah ada pemimpin Islam di Andalusia selemah dia, sepengecut dia. Makanya dia harus merasakan takdir itu dan merasakan hinanya, diusir, Pak. Waktu itu ada 2 kerajaan Kristen yang berkuasa, Pak. Ada Ratu Isabella dan ada Raja Ferdinand. Ini Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dalam sejarah tak pernah bersatu, perang terus, sesama Kristen, tak pernah akur. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Islam, itu mereka mau bersatu. Dan itulah puncaknya, Pak. Ketika Ratu Isabella ini dan Raja Ferdinand melihat situasi umat Islam ini di Andalus,
itu sudah lemah sekali, maka mereka mau menurunkan ego mereka dan bersatu padu melawan umat Islam waktu itu, dan selesai. Pilihannya cuma dua, tinggal di Spanyol ini, di Andalusia ini, tapi masuk Kristen, atau kalau tak mau masuk Kristen, pergi dan keluar dari sini. Makanya raja terakhir itu, khalifah terakhir Muhammad Abdillah Al-Ahmar ini terpaksa keluar setelah 800 tahun bercokol di situ. Ini pelajaran buat kita semua. Kata Dr. Muhammad Ali As-Salabi mengatakan, ada 3 alasan utama kenapa umat Islam habis waktu itu. Yang pertama, karena mereka tidak mau lagi turun ke lapangan, Pak. Ya, tidak mau lagi turun ke lapangan. Satu persatu wilayah umat Islam lepas. Dari Lisbon tadi, Granada, Sevilla, sampai di Perancis itu dikuasai semua. Terakhir yang dikuasai itu adalah Granada ini, dan itulah benteng terakhir, habis selama-lamanya. Jadi tak mau lagi turun. Yang kedua, karahiyatul maut, mereka takut mati, nggak mau mati. Ya. Padahal dari Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, ya, sampai dinasti Abbasiyah dan nenek moyangnya, itu Islam dibuka dengan futuh namanya. Tak pernah kata mati, tak takut mati mereka. Tapi raja terakhir ini takut mati. Ya. Artinya kalau takut mati, itu semuanya dipertahankan, Pak, termasuk kekuasaannya, meskipun wilayah Islam harus dijual satu persatu, habis umat Islam. Yang ketiga adalah karena raja ini, khalifah ini, tak mau lagi mendengarkan petuah dan nasihat para ulama waktu itu. Nah, hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Dan ada yang menarik di sini. Manusia-manusia terakhir yang hidup di Andalus, ya, umat Islam terakhir yang hidup di Andalus, sampai-sampai kan ulama mengeluarkan fatwa, Pak. Ini jadikan betul pelajaran nanti. Sampai-sampai ulama terakhir mengeluarkan fatwa, silahkan sholat 5 waktu dengan kondisi apapun. Karena waktu itu, Pak, ya, waktu itu Raja Ferdinand ini punya alat eksekusi namanya inquiry. Kalau ketahuan orang ini masih Islam, udah habis, tebas lah, dimasukkan ke dalam mahkamah inquiry. Nah, jadi kapan ada orang Islam yang masih nampak bahasa jidatnya, udah ini berarti masih Muslim, udah habis, Pak, mati. Maka tak bisa lagi orang berwudu. Dan kapan ada orang bergerak seperti gerakan sholat menghadap ke Ka'bah, berarti ini masih Muslim. Makanya waktu itu keluar satu fatwa, silakan sholat sambil nyandar di dinding. Nah, itu, silakan sholat sambil nyandar di dinding. Artinya hanya dengan cara seperti itu kita tidak dicurigai. Hanya dengan sholat seperti itu Anda bisa selamat. Hanya dengan sholat seperti itu berarti Anda masih bisa mempertahankan sisa-sisa iman yang ada dalam Anda. Itu Pak Andalusia selama kurang lebih 800 tahun pernah menjadi angkatan perang terhebat di dunia, melahirkan banyak ulama. Al-Qurtubi, Cordoba, ya, Cordoba itu pusat ilmu, Pak, kampus-kampus. Ini pakaian jubah sarjana wisudawan yang masih kita pakai hari ini, wisudawan Barat, Amerika, Inggris yang masih pakai. Itu sisa-sisa kejayaan umat Islam di Spanyol, Pak. Itu baju kurung, Pak, baju gamis dijadikan baju para wisudawan. Nah, tak ada lagi, tinggal Alhambra yang ada di sana itu. Nah, coba kita bergeser ke sini, ke Asia Tenggara. Itu dulu Filipina itu, Pak, dulu itu 100% Muslim itu. Manila itu bahasa Arab tuh, Manila itu, Pak. Manila itu dulu asalnya fi amanillah, dalam genggaman Allah. 100% Muslim. Sekarang tinggal 2%.
Tinggal 2%. Myanmar, Myanmar yang tersisa 1 juta itu Pak, itu pun sekarang nggak tahu pada kemana mereka itu. Yang Rohingya itu Pak, udah terlunta-lunta itu. Ada yang ke Bangladesh, ada yang sampai di Aceh dan lain sebagainya, tak jelas. Apalagi negeri seberang kita ini, negeri tetangga kita. Itu dulu 95%, sekarang tinggal 15%. Indonesia, dulu umat Islam berapa di Indonesia? Dulu, kita dulu masih 95%, sekarang sudah di kisaran 80-85%. Ini kita nggak bisa menganggap biasa-biasa saja Pak. Spanyol tadi itu 800 tahun, kita baru berapa tahun di Indonesia. Nah, hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Ini pengantar ya, untuk menjadi pelajaran buat kita semua bahwasanya Allah akan menjamin Islam ini selalu eksis di muka bumi ini sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi tak pernah ada jaminan dari Allah bahwasanya Islam ini akan eksis di Indonesia ini. Tak ada jaminan dari Allah. Jadi tema kita pada subuh hari ini adalah tentang syiarnya Bilal bin Rabah. Syiarnya Bilal bin Rabah yang dalam tanda tanya itu mulai pudar. Ini sebenarnya sebelum kita bahas ini Pak, semalam kemarin muncul lagi logo yang diganti itu, Masya Allah. Indonesia ini mau dibawa kemana sih? Turki itu Pak. Turki itu butuh 80 tahun untuk bersabar sampai azan seperti tadi subuh Pak. Itu tak ada lagi azan berbahasa Arab, dihapus bahasa Arab. Semua madrasah pondok pesantren itu dihapus. Karena waktu itu Kemal Atatürk ingin menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Tapi kebablasan, akhirnya suara azan pun, lafaz azan itu diganti menjadi lafaz bahasa Turki. Dan semua simbol-simbol bahasa Arab itu dihapus. Nah, ini azan ya, kita bahas masalah azan ya. Azan ini, apa adalah azan? Apa artinya azan? Azan itu huwal i'lam. Yang namanya azan adalah i'lam, pengumuman. Yang namanya pengumuman ya, tak bisa pakai SMS, tak bisa pakai WA, tak bisa tanpa pakai mic. Nanti kita bahas Pak. Ada 3 fakta sejarah yang membuktikan bahwasanya azan ini harus pakai mic. Kalau bisa toa ini diperbanyak. Nanti ada dalilnya Pak. Ada fakta sejarah. Ini sunnah Rasulullah. Dan azan ini merupakan syiar min sya'airil Islam. Azan ini merupakan syiar Islam. Ini bukan masalah ini mazhabnya, bukan, ini syiar Islam. Sama dengan bahasa Arab ini Pak. Mohon maaf, ini bentuknya dalam bentuk wayang, tak ada masalah, itu kearifan lokal. Tapi ini bahasa Arab. Kalau bencinya sama bahasa Arab, apa kata Rasulullah? Ahibbal lughal arabiyyah, cintai bahasa Arab, annani arabi, karena saya orang Arab. Kamu ikhlas atau tidak ikhlas, kita harus cinta bahasa Arab. Ridho atau tidak ridho, antum Islam Arab atau Islam Nusantara, harus cinta bahasa Arab. Ini kata Rasulullah, cintai bahasa Arab karena saya orang Arab. Jangan lihat oknum-oknum orang Arab. Kalau anda menganggap orang Arab itu banyak yang bermasalah, Rasulullah orang Arab. Memang di Arab itu ada Abu Bakar, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tak semua orang Arab itu bagus. Tapi ini jelas dari Rasulullah. Bahasa Arab ini merupakan syiar, simbol. Mau seperti Andalus tadi Pak. Andalus tadi itu sampai wudu pun tak boleh lagi, menghadap ke kiblat tak bisa lagi, salat dalam kondisi apa? Ini kita masih 80% Pak. Dan tak ada masalah, selama ini kita berdampingan, tak pernah ada yang bermasalah. Kenapa mau dibatasi? Cukup kita belajar dari negeri tetangga Pak. Itu dulu Pak, di seberang itu
dari Tanah Merah sampai Harbor itu saling nyaut menyahut suara azan itu. Coba tengok sekarang, ada kurang lebih 72 masjid, tinggal satu yang bisa keluar suaranya. Tinggal satu masjidnya yang bisa pakai mic sekarang, itu pun Masjid Sultan kan. Yang lainnya orang mau panggil sholat itu pakai SMS, pakai WA, sholat subuh nggak. Apa kita mau seperti itu? Ini syiarnya Bilal bin Rabah yang mulai pudar, Pak. Ya, mulai pudar. Jadi harus kita paham ini. Anda ikhlas atau tidak ikhlas, ridho atau tidak. Ini syiar Islam yang tidak bisa ditawar-menawar. Tidak bisa tawar-menawar. Yang namanya azan itu harus pakai mic. Nah, coba kita tengok. Minimal ada 3 alasan kenapa azan ini harus pakai mic. Dan tak boleh dibatasi suaranya, tak boleh dibatasi, dan tak bisa diatur suara, kecuali kalau memang kita minoritas dan berada di wilayah non muslim, itu baru. Nah, untuk konteks Indonesia ini belum masuk ke daerah sana. Coba satu contoh pertama ya, fakta sejarah pertama. Ada sebuah hadis panjang, Pak, diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini penemu azan. Jadi nanti itu, Pak, ada orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima azan, ada orang yang dipilih untuk mengumandangkan azan, lain yang menerima, lain yang disuruh untuk mengumandangkan azan. Sampai Rasulullah sendiri tak terlibat, Pak, tak dilibatkan. Rasulullah selama ini Jibril bawa ilham, bawa ayat, itu lewat Rasulullah. Khusus azan, nah, azan itu, Pak, lewat mimpi, lewat ilham, yang namanya Abdullah bin Zaid. Jadi bukan Bilal bin Rabah, bukan Rasulullah yang menemukan azan itu, Pak. Yang mendapatkan ilham azan itu bukan Rasulullah dan bukan Bilal bin Rabah. Yang mendapatkan pertama kali ilham azan itu adalah Abdullah bin Zaid ini. Nah, jadi ceritanya itu ketika umat Islam sudah mulai ramai di Madinah, itu Rasulullah dan para sahabat sudah mulai berpikir, ini kira-kira gimana caranya ya supaya kita bisa memanggil umat Islam datang ke masjid. Nah, akhirnya ada di antara sahabat yang mengusulkan, gimana kalau kita pakai nakus, pakai lonceng seperti yang dipakai oleh orang-orang Kristen memanggil jamaahnya datang ke gereja. Ada juga yang mengusulkan supaya pakai trompet seperti yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di sebelah untuk memanggil jamaahnya datang ke ma'bad mereka. Nah, waktu itu diskusi hari itu selesai tanpa ada keputusan. Rasulullah menolak. Ya, Rasulullah menolak, wah ini jangan, ini tasyabbuh namanya. Kita ngikut-ngikut nanti sama apa kata dunia kalau kita pakai lonceng pergi sana. Nah, malam harinya, Pak. Malam harinya ini ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini mimpi, ya, atani rajulun. Ada seorang laki-laki, ini mungkin malaikat, ya. Datang seorang laki-laki mendatangi saya, dan di tangannya ada lonceng, nakus lonceng. Kemudian dia berputar mengelilingi saya. Kemudian saya bertanya kepada laki-laki itu, hal tabi'u lana hadzal naqus, mau enggak Anda menjual lonceng ini kepada saya? Apa kata laki-laki itu? Buat apa? Kata Abdullah bin Zaid, kami ingin memakai sebagai alat memanggil jamaah datang ke masjid sholat. Akhirnya apa kata laki-laki itu? Hal adulluka ala ma wa khairu minhu. Mau nggak saya tunjukkan cara memanggil orang sholat yang lebih baik dari lonceng ini? Nah, apa kata Abdullah bin Zaid? Silakan. Akhirnya, Pak, ditalkin. Abdullah bin Zaid waktu itu ditalkin oleh orang ini. Kul, silakan baca. Akhirnya, Pak, dibimbinglah. Azan yang kita kenal hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah ilaha illallah. Setelah selesai itu, kemudian dibimbing lagi lafaz iqamah pada qamatis shalah. Selesai itu
Di subuh harinya Abdullah bin Zaid buru-buru datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, inni ra'aitu fil manam fil barihah. Semalam saya mimpi ya Rasulullah. Ceritakan sampai selesai. Akhirnya apa kesimpulan Rasulullah dan apa kata Rasulullah? Innaha la ru'ya shadiqah. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Ilham, Pak, ilham. Itu malaikat yang datang. Abdullah bin Zaid. Nah, di sini masalahnya. Kamu cukup mendapatkan mimpi ini. Sekarang alqi ila Bilal. Nah, tugas kamu selanjutnya adalah coba talqin kalimat tadi kepada Bilal bin Rabah. Nah, di sini Pak yang mau kita garis bawahi. Kenapa Bilal bin Rabah yang disuruh oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan, bukan Abdullah bin Zaid? Di sinilah makanya kita butuh mic ini. Ada satu lapas kalimat di penghujung hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu anda sautan minka. Ini ada satu kata ini, Pak, anda. Fa innahu anda sautan minka. Apa arti anda di sini? Alif, na, nun, dal dan alif hamzah. Kata ulama yang dimaksud dengan anda di sini adalah ahsanu sautan wa arfa'u sautan. Ada dua kriteria itu Pak kalau azan ya, muazin. Satu, ahsan, suaranya bagus. Bilal bin Rabah di antara sekian banyak sahabat, Bilal bin Rabah ini yang paling bagus suaranya. Jadi wa anda sautan minka, dia lebih bagus suaranya daripada kamu. Jadi kamu enggak usah memandangnya. Yang kedua, ini Pak yang harus kita catat nih. Arfa'u sautan minka. Arfa'. Kenapa Rasulullah memilih Bilal? Karena Bilal ini lebih kencang suaranya, lebih keras suaranya. Berarti apa yang kita pahami dari di sini? Azan itu harus kencang. Azan itu harus keras. Azan itu harus pakai mic. Azan itu harus pakai toa, Pak. Karena azan ini untuk memanggil orang. Gimana caranya kita manggil orang kalau suaranya tak kedengaran? Makanya nanti dalam satu bab dalam fikih ya, yang wajib datang sholat berjamaah di masjid ini adalah hanya yang mendengarkan azan. Yang tidak mendengarkan azan silakan tak usah datang ke sini. Makanya kalau Anda tak mau dapat kewajiban salat waktu, silakan larang pengurus masjid toanya itu diarahkan ke rumah. Arahkan aja ke tempat lain. Ada kasus Pak, ada kasus di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ini muazin Rasulullah juga. Kan Rasulullah punya 4 muazin ya. 1 di Masjid Kuba, 2 Masjid Nabawi, 1 di Masjid Al-Haram. Nah, yang Masjid Nabawi ini yang terkenal nih. Muazin pertama namanya Bilal, muazin kedua namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini orang buta. Buta Pak. Pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal alayya as-shalah fil masjid. Apakah wajib buat saya salat 5 waktu di masjid? Apakah wajib? Nah, ini. Apa kata Rasulullah? La, kamu tak wajib. Kenapa? Karena buta. Nah, saya ini orang buta. Saya tak punya uang untuk membayar orang untuk menuntun saya datang ke masjid. Apakah saya wajib datang berjamaah di masjid? Kata Rasulullah tidak. Nah, pas Abdullah bin Maktum ini balik arah Pak, mau balik ke rumahnya, tiba-tiba Rasulullah manggil dia. Nah, apa kata Rasulullah? Hal tasma'un nida. Ini catat baik-baik ini. Hal tasma'un nida. Wahai Abdullah, apakah kamu mendengarkan suara azan? Kata Abdullah, na'am ya, saya dengar suara azan. Nah, kalau gitu Pak Ajibhu, berarti kamu wajib datang berjamaah di masjid. Ini Pak, dalam fikih itu ukuran kita ini wajib. Nih laki-laki ya, kalau perempuan tak wajib. Laki-laki, ukuran kita ini wajib datang berjamaah di masjid adalah ketika kita mendengarkan suara azan. Jadi kalau tak dengar suara azan, gak usah datang ke masjid kalau tak mau. Nah itu Pak. Makanya apa yang kita pahami juga dari sini, berarti azan itu harus menjangkau Pak, semuanya harus menjangkau.
Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bukti yang kedua bahwasanya azan ini harus pakai mic. Ada seorang sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia ini punya tetangga ya, tetangganya pengembala kambing, suka membawa kambing ke Al-Badiyah, ke padang pasir. Padang pasir, membawa kambing di sana. Maka ketika suatu hari, ketika tetangganya ini mau keluar bawa kambingnya, sempat dia berwasiat kepada tetangganya ini. Apa kata Abi Sa'id Al-Khudri? In kunta fil badiyah, kalau kamu sudah berada di padang pasir yang luas itu dan masuk waktu sholat nih, dan masuk waktu sholat, maka azanlah kamu dan keraskan suaramu. Coba ini Pak, azanlah kamu dan keraskan suaramu in kunta munfaridan, meskipun kamu sendirian maka keraskan suaramu. Kenapa? Nah, ini alasannya. Ma min insin wala jinnin wala syai'in yasma'u sautuka illa syahida laka yaumal qiyamah. Karena kalau kamu azan, tidak ada bangsa manusia, bangsa jin, benda-benda mati, benda hidup, lautan, pegunungan, padang pasir, batu-batuan mendengarkan suaramu illa syahida laka yaumal qiyamah, kecuali nanti dia akan menjadi saksi buat kamu di padang mahsyar. Dan apa kata Abi Sa'id Al-Khudri? Sami'tu hadza min nabi, dan saya dengarkan ini dari Nabi. Berarti ini hadis Pak, Rasulullah menyampaikan. Berarti azan ini bukan cuma untuk manusia, azan ini juga untuk bangsa jin Pak, untuk makhluk yang tak bergerak ini, karena semua akan menjadi saksi buat muazzin. Makanya ini berita gembira buat muazzin Pak. Bisa jadi nanti ini muazzin yang paling pertama masuk surga. Apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Seorang muazzin yang azan, ya, sepanjang mana dia suaranya berangkat itu, dan selama dan semua orang-orang yang masuk datang ke masjid ini gara-gara azannya. Tadi berapa saf sholat tadi? Berapa saf tadi sholat? Kata Rasulullah, semua orang yang hadir sholat di masjid itu falaka misla ajra sholati, maka kamu mendapatkan pahala sholat sebanyak orang yang sholat di masjid. Jadi kalau tadi ada 100-200 orang yang sholat di sini, maka yang muazzin tadi itu mendapatkan pahala sebanyak itu. Kalau kita mau hitung-hitungan pahala nih, itu baru sholat subuh Pak, baru sholat subuh, belum zuhur, belum asar, belum maghrib, belum isya, baru 1 hari. Kali sebulan, Pak Ustaz udah berapa tahun di sini? Nah, berapa tahun? Itulah sebabnya kenapa kata Rasulullah, seandainya kalian tahu pahala muazzin itu dan berebut untuk menjadi tukang azan, kata Rasulullah, lastahammu alaih, pasti kalian akan berlomba-lomba dan akan diundi Pak, akan diundi. Cuma kan kita kalau pahalanya tak berbentuk materi, pahalanya tak nampak, biasanya cuek aja itu. Nah, tapi kalau mungkin ya DKM mengumumkan siapa yang azan akan dapat 1 unit mobil, 1 unit rumah, mungkin tiap hari berantem itu. Nah, tapi Nabi nggak bilang gitu. Nabi cuma bilang siapa yang azan di masjid dan semua yang datang sholat berjamaah di masjid itu, maka muazzin itu mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat itu. Kalau kayak gini biasanya kita masih mikir-mikir. Nah, tapi kalau dalam bentuk fisik, nah itu baru betul. Nah ini pahala muazzin. Jadi azan itu bukan cuma untuk manusia, untuk bangsa jin. Karena semua akan bersaksi, semua akan bersaksi. Dan di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain itu malaikat beristighfar buat kita, dan semua benda-benda mati itu beristighfar untuk azan, muazzin. Maka azan ini harus punya mic Pak, nggak boleh dibatasi. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian sama-sama berbahagia,
fakta sejarah menunjukkan bahwasanya azan ini memang butuh toa. Hari ini kan kita ribut toa, Pak. Dulu Rasulullah itu, dulu Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah kalau azan naik di atas. Di atas di mana, Pak? Nah, kalau azan disuruh naik di atas atap Masjid Nabawi. Buat apa coba disuruh naik azan di situ? Buat apa? Supaya suaranya kemana-mana. Makanya kita hari ini mengenal yang namanya manarah. Makanun nur. Manarah itu tempat toa itu, Pak. Kenapa toa ini diributkan? Kenapa toa ini diributkan? Itu bisa dikatakan toa ini sunnah Rasulullah, Pak. Karena kalau azan ini dan azan ini merupakan bukan sekedar panggilan sholat. Azan ini syiar Islam. Selama masih ada kumandan azan, Pak, kata ulama, selama suara azan ini masih keluar dari masjid, berarti umat Islam masih bernapas di negeri itu. Berarti Islam masih ada di situ. Itulah dengan syiar. Syiar, Pak. Ini baru harga mati. Ini baru harga mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka senantiasa berusaha dan mau yutfi'u, mematikan, Pak, memudarkan, menghilangkan cahaya-cahaya Allah ini. Syiar Islam itu kan cahaya Allah. Azan syiar dan syiar cahaya Allah. Banyak, Pak, yang mau merusak dan mau memadamkan syiar-syiar Islam ini. Tapi apa kata Allah? Allah menantang orang-orang itu. Wallahu mutimmu nurihi. Sekeras apapun, sekencang apapun, Pak, orang-orang sekuler di Turki itu yang digawangi oleh siapa? Kemal Atatürk untuk menghilangkan suara-suara azan dan mengganti bahasa-bahasa azan. Coba tengok di Turki sekarang. Justru malah Hagia Sophia ini, Pak, yang puluhan tahun jadi museum, itu berfungsi kembali menjadi masjid. Malah masjid ini, masya Allah, mic-nya semakin canggih dan lain sebagainya. Itu, ini garansi dari Allah. Ya. Allahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan menjaga cahaya-cahaya ini, Allah yang akan menjaga syiar-syiar ini. Nah, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian sama-sama berbahagia, ini ada 3 fakta sejarah tentang masalah azan ini, ya. Syiarnya Bilal bin Rabah yang mulai pudar. Ini belum selesai, muncul lagi logo halal ini. Tahu, Pak, besok muncul apa lagi? Minggu lalu juga ada perkawinan lain agama. Ini nggak tahu, ini mau kemana kita? Ya, mau kemana? Yang namanya wanita muslimah itu, Pak, haram hukumnya dinikahi oleh laki-laki non muslim. Kalau laki-lakinya muslim boleh nyebrang, tapi kalau wanita muslim tak ada peluang sama sekali untuk nyebrang. Kalau laki-laki muslim itu boleh menikahi non muslim, itu pun cuma 2 ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau masih ada yang mau nambah dan kebetulan dapat yang wanita non muslimah tapi Kristen, silakan, itu halal itu. Yahudi silakan, halal. Di luar daripada itu, mohon maaf, kalau dia Konghucu, Buddha dan Hindu, itu haram dinikahi. Itu laki-laki. Kalau perempuan muslimah, wanitanya muslimah, tak ada sama sekali. Pokoknya yang harus menikahi dia adalah laki-laki muslim. Nah, ini udah nikahnya di gereja, kemudian laki-lakinya non muslim. Udah ada, Pak, depan mata kita. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjaga agama ini. Kita tidak pernah tahu, ya, sampai di mana Islam ini akan eksis di tanah Melayu ini, di Nusantara ini. Allah menjamin Islam akan senantiasa hadir di dunia ini, tapi tak ada jaminan eksis di Indonesia.
Mudah-mudahan suara azan ini tidak berakhir di generasi kita, Pak. Mudah-mudahan suara azan ini tidak berakhir di anak-anak kita, ya. Kita ingin suara azan ini berkumandang sampai ila yaumil qiyamah di Nusantara ini. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal istiqlal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7. Tadi malam. Hah? Tadi malam. Iya. Lama aja sekali. Saya 1 jam lebih. Kamu polisi itu, marah. Orang yang awal datang parkirnya kan jalan